Halo semua, mungkin banyak dari kalian yang sudah mahir dalam Flutter, namun sering melupakan unit test untuk program yang kalian buat. Unit test sendiri bertujuan untuk memastikan bahwa program yang kita buat berjalan dengan sesuai ekspektasi dan meminimalisir terjadinya sebuah bug. Di video kali ini saya akan membagikan pengetahuan yang saya miliki mengenai unit test di Flutter. Oke, langsung aja. Pertama, yang harus kalian buat adalah folder unit test yang akan digunakan untuk menyimpan file unit test yang akan kita buat. Agar memudahkan sebuah pengerjaan unit test, sebaiknya kita menyamakan folder yang ada di folder test sama dengan folder yang ada di lib. Misal kita sekarang akan mulai mengerjakan unit test untuk screen. Kita buat folder presentation terlebih dahulu. Oke, terus di presentation ada judul, kemudian kalkulator. Oke, sekarang kita akan membuat unit test untuk kalkulator screen. Pertama, kita bisa mengelompokkan sebuah unit test dengan menggunakan function yang bernama group. Kalkulator test. Oke, di dalam grup kita bisa membuat beberapa unit test, bukan beberapa sih, tak terbatas. Pertama, kita akan membuat unit test untuk memastikan bahwa screen tersebut dirender dengan baik. Di bagian kode kita akan implementasikan widget test. Nah, setelah seperti ini, hal yang harus kalian lakukan adalah mempassing screen yang akan kalian tes ke dalam tester.PalmWidget. Kita buka calculator screen. Di sini kita dapat melihat bahwa kalkulator screen itu sendiri dia langsung return sebuah block provider yang di dalamnya ada container, jadi dia tidak di wrap dengan scaffold atau material add, karena material add dan scaffold udah ditambahin di sini. Oke, jadi yang harus kita lakukan adalah mau wrap unit test ini dengan material add. Kemudian scaffold. Terus kita passing screennya di bagian body. Seperti yang kita lihat di kalkulator screen ini, dia memerlukan sebuah kalkulator block sebagai parameter.
Jadi kita akan membuat variabel baru untuk blok. Kemudian kita tambahkan di bagian setup. Yang pertama harus kalian lakukan adalah membuat mock untuk blok yang akan kita implementkan di screen tersebut. Contohnya di sini saya akan membuat sebuah mock untuk kalkulator blok. Yang saya lakukan adalah membuat folder baru dengan nama mock, terus di dalamnya ada kalkulator blok seperti ini. Di dalamnya kita membuat kelas baru yang namanya mock calculator block yang harus extend ke kelas mock. Kelas mock ini sendiri dia berasal dari package Mockito. Kemudian kita beri implement, terus target blok yang akan kita mocking. Oke, jadi di sini kita tinggal kasih calculator block. Atau karena di sini saya menggunakan injektor, maka yang harus saya lakukan adalah calculator block. Namun sebelum kita bisa menggunakan injector.resolve ini, terlebih dahulu kita harus meregister calculator block itu sendiri. Terus masukkan di sini calculator block. Udah. Setelah itu kita tambahkan teardown ini sendiri, dia akan di running setiap selesai melakukan satu unit test. Jadi yang akan saya lakukan adalah akan close bloknya, kemudian saya akan membersihkan injektor. Setelah kalkulator bloknya siap, kita bisa gunakan di screen. Oke. Setelah kita memberikan mempassing sebuah widget ke dalam tester ini, selanjutnya kita dapat melakukan expect terhadap widget kita. Misal di sini saya akan mengecek apakah di dalam sini kita akan cari berdasarkan key calculator constant dot one key. Kita akan memastikan bahwa one key ini dia di render, dia hanya ada satu di screen. Line one widget. One key ini sendiri dia digunakan
di bagian ini. Ini digunakan di bagian kalkulator constant get item. Kalkulator constant get item. Nah, dia digunakan di bagian screen, kemudian di render di dalam kolom. Nah, dia dikirim ke dalam row builder, dan di dalamnya dia ada key. Maka jika screen kita terrender dengan baik, seharusnya key yang kita gunakan di sini dia akan terbaca. Oke, kita lagi. Nah, tampak di sini dia ada sebuah error di bagian debug console. Kita dapat mengecek error tersebut. Nah, errornya dia di bagian volume builder line ke-47. Coba kita cek. 47. Nah, seperti yang kita lihat di sini ada block builder untuk kalkulator blok. Hal yang harus kita lakukan agar block builder ini berjalan baik adalah kita harus melakukan mocking untuk step block builder ini. Jadi di sini kita akan menggunakan function when itu dia dari package Mockito tadi. Terus di dalamnya kita passing kalkulator block .step. Kita passing apa yang akan kita mock di sini. Jadi saat screen dia memanggil kalkulator block .step, maka kita akan menjawab dynamics one. Terus kita passing state yang harusnya dibaca oleh screen. Di sini kita akan menggunakan kalkulator unit step. Karena di unit test ini kita tidak terlalu membutuhkan sebuah step. Oke. Kita coba running. Nah, di sini kita memerlukan kalkulator use case. Jadi yang harus kita lakukan adalah menambahkan injector.container.instance. Terus kita tambahkan kalkulator use case. Nah, di sini kita belum membuat sebuah mocking untuk kalkulator use case. Di bagian use case kita akan membuat folder baru. Di dalamnya kita akan membuat kalkulator use case test. Nah, di sini kita tinggal membuat kalkulator use case mockingan gitu. Jangan lupa untuk mengextend ke mock. Kemudian implement kelas sesungguhnya. Oke. Mock kalkulator use case sudah jadi, tinggal
kita lanjut di unit test. Nah, kalkulator use case. Nah, sekarang kita akan memocking get all history ini, karena apabila tidak di mocking dia akan error. Nah, cara mockingnya cukup mudah. Anda tinggal membuat frame seperti tadi. Jadi apabila ada injector.resolve.calculator use case .get all history, kita akan return karena dia future, jadi kita harus menambahkan async di sini. Kita akan return list kosong. Oke, unit test kita sudah berhasil. Oh iya, di sini kalian dapat melakukan banyak sekali expect apabila kalian ingin memastikan beberapa key apakah dia ada atau tidak. Misal di sini saya akan mengekspek beberapa key untuk memastikan bahwa dia terrender. Nah, selain mengekspek sebuah key, kalian juga dapat melakukan verify. Dia digunakan untuk apabila kita ingin memverify sebuah function itu terpanggil cuma satu kali. Misal di sini kita akan memverify bahwa injector.resolve ini dia harusnya terpanggil satu kali. Oke, unit testnya udah berhasil, dia udah terpanggil satu kali. Atau apabila kalian ingin running unit test di konsol, kalian dapat melakukan seperti ini agar lebih mudah. Kalian tinggal tulis Flutter test, kemudian drop dari tabnya ke konsol. Udah, kalian tinggal enter. Oke, all test pass. Selanjutnya kalian juga dapat melakukan simulasi seperti menekan tombol. Jadi di sini di deskripsinya saya akan menambahkan sort on one key and calling
and calling calculator add number event. Kenapa calling calculator add number event? Karena di screen ini saya menambahkan di bagian on tab apabila buttonnya diklik dan item dot operationnya null, dia akan mengeset eventnya jadi calculator add number event dan akan mengirimkan event ke blok. Hal yang pertama kalian harus lakukan sama seperti di atas, kalian tinggal copy di bagian ini, kemudian kalian tinggal tambahkan await tester.tab. Tester.tab ini fungsinya untuk men-tab. Di dalamnya kita tinggal passing findernya, find.byKey, terus key widget yang akan kalian tab. Sini saya akan coba tab key one key. Oke. Selanjutnya kalian dapat menggunakan await tester.pump and settle. Kalian dapat menggunakan tester.pump atau pump and settle. Bedanya sendiri, kalau pump itu dia cuma merefresh screen-nya, tapi kalau pump and settle dia akan merefresh sampai expect yang ada di bawah pump and settle ini true. Misal kita di sini akan, dia bakal menunggu sampai kalkulator block add any. Kita akan menunggu sampai ada sebuah event yang dikirim ke kalkulator block. Oke, ini tesnya sudah berhasil. Karena di sini saya menggunakan row builder, jadi kita tidak perlu mengetes semua key yang ada. Kita hanya perlu mengetes berbagai macam logic yang kita implementkan di screen tersebut. Untuk melihat apa aja yang sudah kita cover di screen ini, di unit test ini, kita dapat melakukan flutter test min coverage. Oke. Setelah unit testnya selesai, kita akan menggunakan lcov untuk mengenerate coverage-nya. Seperti yang kita lihat di sini, unit test yang kita buat baru mengcover 32,9% dari total line. Untuk lebih jelas, kita dapat melakukan gen HTML
untuk melihat coverage-nya dalam bentuk screen. Sekarang kita tinggal membuka index.html di dalam folder coverage. Seperti yang kita lihat, kita sudah mengcover 100% di bagian konstan. Kemudian di bagian kalkulator, di bagian screen kita juga sudah mengcover semuanya. Di bagian widget kita cuma mengcover 72%. Kita coba cek di bagian row builder. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita juga harus membuat unit test untuk memastikan bahwa switch cache ini berjalan dengan lancar. Seperti yang kita lihat tadi, di bagian unit test kita belum mengcover item.operation. Tadi kita hanya mengcover ini nih, kalkulator add number event. Oke. Kita akan membuat unit test widget. So kalkulator form event when item dot operation is operator dot result. Ini tester. Oke. Kita akan mengcopy bagian ini. Oke, kemudian kita buat tester data. Yang akan kita tap adalah item yang memiliki operation operator.result. Kita cari di bagian konstan. Kita cari item dengan operation seperti yang kita lihat di sini, dia memiliki key result key. Jadi kita akan tap find.by key. Kalkulator constant result key. Kita lakukan await.tester.from and settle. Kemudian kita verify bahwa kalkulator blok tersebut dia memanggil sebuah event. Kita cek di debug console.
A few moments later. Setelah lama kita mencoba, ternyata tetap tidak berhasil. Oke, kita akan coba cara kedua. Kita akan menggunakan mengubah ukuran size dari screen-nya. Caranya adalah kita tambahkan setup screen test di sini. Untuk bagaimana cara kerja dari setup screen test ini, jujur saya kurang terlalu tahu, karena saya mengambil setup screen test ini dari project lain. Namun yang saya tahu, kita dapat menggunakan setup screen test ini. Caranya, sebelum kita render widget yang akan kita tes, kita setup di sebelah atas setup screen test, dan kita declare size yang akan kita gunakan, 720 1280. Nah, berhasil. Oke, berarti benar kesimpulannya. Button kita tidak terrender di dalam screen, alias harus di scroll terlebih dahulu. Oke, buttonnya sudah berhasil kita tes. Kita akan mencoba operator.erase. Di sini karena untuk unit testnya agak mirip-mirip, jadi kita dapat mengcopy unit test yang ada di atasnya. Operator.erase when item.operation is operator.erase. Selanjutnya kita cari item yang mana yang memiliki operator.erase. Nah, dia ada di function delete. Kita gunakan key delete key. Delete key. Oke. Terus kemudian kita tap delete key-nya, kita pump and settle, kemudian kita expect bahwa calculator.block dia ada memanggil satu event. Di sini kita dapat menjabarkan sebagai any, atau apabila kalian ingin lebih spesifik, kalian dapat menggunakan kelas. Kalian dapat menggunakan kelas itu sendiri. Calculator add number event, kemudian kita passing value-nya. Karena di sini kita men-tap 1K, yang dimana 1K sendiri itu dia memiliki value 1, maka di sini kita akan passing 1.
Seperti yang kita lihat di sini, dia tidak berhasil terbaca karena kita belum menambahkan operator untuk komparasi. Kelas tersebut kita override kelas operator yang ini. Kemudian kita cek apakah objek lain itu dia adalah kalkulator add number event. Kemudian value dari objek tersebut sama dengan value dari kelas ini. Dan apabila dia bukan kalkulator add number event, kita akan return false, yang berarti dia tidak sama. Seperti yang kita lihat di sini, kita berhasil membuat operator untuk komparasi antara kelas kalkulator add number event. Oke. Selanjutnya kita akan tes operator.clean. Apabila clean, dia akan return event, kalkulator clean event, operatornya clean. Terus key-nya kita cari di constant operator dan key. Key-nya adalah clean key. Sekarang kita tes apakah dia sudah terrender. Oke, ya sudah ada. Berarti yang masuk ke sini adalah operator-operator selain clean, erase, dan result. Di sini kita ada addition, subtract, multiply, division. Untuk mengetes on tap button ini, kita cukup menggunakan salah satu dari 6 yang tidak ada di sini. Misalnya addition. Addition ini dia digunakan oleh
item dengan key edition key. Kita akan tap edition key, kemudian dia akan memberikan kita coba dan semua unitasnya menggunakan coverage. Seperti yang kita lihat, dia sudah berhasil menjalankan semua unit test. Kemudian kita cek coverage-nya menggunakan alcohol 36,2 dari asalnya 32,9. Kita coba cek UI-nya. Seperti yang kita lihat di sini, dia sudah berhasil tercover dan coverage-nya menjadi 100%. Sekarang kita tinggal mengetes bagian column builder. Dimana yang perlu kita tes di sini adalah di bagian on press icon button ini, kemudian mapping history dari kalkulator, kemudian result fallback. Oke, karena column builder ini dia ada di dalam kalkulator screen, kita dapat mengetesnya langsung dari kalkulator screen test, atau kita dapat membuat file baru untuk mengetes column builder. Di sini saya akan menambahkan unitas baru di bagian kalkulator screen test. Caranya kita copy tes sebelumnya agar pengerjaan tidak terlalu panjang. Kemudian kita cek di sini ada icon button. Di sini kita kasih deskripsi short call clean all history when user tap on icon button. Oke. Karena di sini icon button itu dia tidak memiliki key, jadi kita dapat expect di sini by type. Kemudian kita masukkan icon buttonnya. Oke. Kemudian kita simulasikan await tester.tab find by type. Icon button. Kemudian kita panen settle dan oh iya, di sini kita harus mengcover terlebih dahulu bagian clean all history ini. Jadi kita tambahkan di sini when injector.resolve clean all history dan short
Kemudian kita verify di bawah bahwa screen-nya sudah manggil function clean all history. Satu kali. Kita coba running. Dan berhasil. Selanjutnya kita akan mengetes history. History ini dia berasal dari local storage, yang dimana untuk mengambilnya kita menggunakan use case get all history. Kita cukup mocking get all history ini agar dia memiliki satu item atau lebih. Calculator history entity, kita kasih first numbernya 1, second numbernya 2. Ini bebas sih, tergantung kalian. Edition, resultnya 3, timestamp-nya datetime .now to isostream. Sekarang kita harus memastikan di sini ada minimal satu child yang terrender. Seperti yang kita lihat di sini, dia akan merender teks. Kita buat di sini final const lebih tepatnya, constraint expect-nya adalah akan muncul sebuah teks yang isinya 1 plus 2 sama dengan 3. Oke. Kemudian kita hapus ini karena kita tidak akan melakukan tab. Hapus juga. Kita lakukan expect di sini. Expect find.text, karena di sini kita akan mencari teks. Find.text expect find one widget. Oke, berjalan dengan baik. Kita buat deskripsinya. Sort random history of operation. Sudah terrender. Kita anggap ini sudah tercover. Di bagian sini kita masih ada gesture detector on tap yang belum kita tes. Jadi kita akan coba tap di bagian teks ini, dan seharusnya dia bakal manggil calculator use case delete history dengan history.timestamp sebagai parameter. Caranya, kita tinggal copy unitas ini,
kemudian dia akan menghapus history saat user menekan teksnya. Oke. Di sini kita tinggal teruskan await tester.tet find the text. Kemudian karena dia memanggil kalkulator use case, kita harus mengcover bagian yang akan dia panggil. Di sini kita akan cover bagian delete history. Kita masukkan saja ini agar semua yang terpanggil di dalam delete history ini dia bakal tercover. Kemudian kita export, kemudian kita verify bahwa ini sudah terpanggil satu kali. Nice, ini sudah tercover, ini sudah, tinggal result callback. Untuk mengcover ini kita tinggal mencari satu row builder yang mana aja. Tinggal mencari satu row builder, kemudian kita panggil fungsinya. So callback function client. With from and settle, kemudian kita cari row builder yang mana saja. Kita cari row builder, find dot by type row builder. Oke. Kemudian kita cari widgetnya row builder, dot evaluate dot first dot widget. Sekarang yang harus kita lakukan cukup memanggil row builder dot result callback seperti ini. Nah, di sini kita di dalam result callback kita memanggil get history. Berarti kita cukup membuat expect bahwa get all history ini terpanggil satu kali. Jadi tester.pam and settle. Verify
all story. Color. Karena sebelum di bagian result callback ini kita sudah memanggil get only story, tepatnya di bagian init step, maka kita tambahkan di bagian color ini 2. Oke, sudah berhasil, dan seharusnya kita dapat melihat di sini coverage-nya akan berubah menjadi 100. Oke. Data test min coverage, kita lihat asalnya dia ada 36,2%. Kita lihat di sini dia sekarang sudah tercover 43,8%. Kita cek. Sudah 100%. Oke. Kita lihat di sini durasi kita sudah terlalu lama. Kita akan lanjut ke bagian use case, repository, dan lain-lain di part 2. Yuk, thank you yang sudah menonton.